Solon mengatakan bahwa padang rumput atau lembah itu tanahnya sangat dingin, walaupun tidak semua, karena tanah di padang rumput itu banyak menyerap air. Selain itu, tanah jenis ini juga sangat baik dan subur karena banyak sisa-sisa fermentasi daripada rerumputan yang terkandung di lapisan atas tanahnya. Fermentasi rerumputan itu juga sangat membantu untuk menyerap dan menahan air agar tidak menguap saat panas terik. Solon juga menulis filsafat tentang tanah rendah ini, berbunyi sebagai berikut. Yang bersembunyi di tanah tinggi, lalu pergilah ke selokan yang teduh. Tanah di situ sangat dingin, bahkan saat mandi matahari. Tanaman di situ tak dapat makanan karena di atas terlalu basah. Tapi yang terbaik ada di kaki bukit yang lebih disukai, tidak panas dan tidak dingin. Lalu ikuti padang rumput, lalu gunung yang puncaknya lebih baik daripada lereng, sehingga air yang turun akan memberi kehidupan. Salah satu yang menegaskan bahwa tempat rendah lebih baik dari tempat tinggi adalah warna. Di bukit yang tanahnya berwarna merah, maka di bawahnya akan berwarna hitam, dan tanah di bukit yang berwarna keputih-putihan, di bawahnya akan berwarna merah atau hitam. Itu adalah tempat di mana air mengalir lalu meresap jauh ke dalam tanah, dan tanah seperti itu biasanya sangat subur. Lahan seperti itu sangat cocok untuk ditanami, terutama saat memasuki musim panas. Tanamlah tanaman seperti mentimun, labu, jagung, dan sejenisnya. Biasanya tidak banyak pohon besar di lahan seperti itu, karena mereka kalah populasi dari kayu hitam dan putih. Kayu-kayu itu biasa digunakan oleh orang-orang Arab sebagai kayu bakar. Dalam risalah penelitiannya tentang tanah, Ibnu Hajjaj mengatakan bahwa ada tanda-tanda alam dari tanah yang baik. Yang umum dilakukan biasanya adalah pemeriksaan di awal musim, yaitu tentang aroma dan rasa. Bisa juga menggunakan mata dan sentuhan, dan beberapa berdasarkan jenis kelamin tanaman yang dihasilkan di tanah tersebut. Salah satu penulis yang melakukan pemeriksaan mata adalah Jun, atau juga dikenal sebagai Moderato Columella. Dia mengatakan bahwa tanah yang baik bisa diketahui dengan memperhatikan apakah tidak terlalu banyak retakan saat cuaca sangat kering, dan saat hujan deras, tanahnya akan membentuk lumpur yang lembut. Jun mengatakan bahwa orang kuno juga menemukan indikator lain tentang kesuburan tanah, yaitu ketika di bumi ada pohon atau tumbuhan liar yang sangat besar, di mana cabang-cabang atau daun-daun mereka saling terhubung satu sama lain. Itu merupakan pertanda bahwa tanah di bawahnya sangat subur. Jika dijumpai tumbuhan liar yang berukuran sedang, baik itu cabang, batang, daun, itu pertanda bahwa tanahnya berkualitas sedang. Namun, jika dijumpai tumbuhan liar yang tidak subur, kerdil, atau kering, maka itu adalah pertanda bahwa tanah tersebut kurang baik untuk ditanami. Jun juga mengatakan terdapat metode purba untuk mengetahui tingkat keasaman tanah, yaitu dengan menggali tanah dengan kedalaman sampai lutut, lalu masukkan debu ke dalam gelas, kemudian tuangkan juga air tawar, dan lalu masukkan ke dalam galian tadi. Biarkan beberapa saat, lalu cicipi air tadi. Jika air terasa payau, maka tanah itu tidak cocok untuk menanam apapun kecuali tanaman palem-paleman. Ibnu Hajjaj mengatakan bahwa tanah yang tidak subur, jika dibiarkan selama beberapa tahun tanpa ditanami, tidak akan menjadi seperti hutan. Tapi tanah dengan kualitas terbaik, jika dibiarkan beberapa tahun saja, akan sangat cepat ditumbuhi kayu, belukar, atau tumbuhan merambat yang biasa kita jumpai di hutan. Ibnu Hajjaj juga berpendapat bahwa sebaik-baiknya seorang petani adalah mereka yang bisa menanam dengan maksimal di semua jenis tanah, karena tak ada satupun yang diciptakan dengan sia-sia kecuali kemalasan. Seperti yang dilakukan oleh petani di Mesir, mereka menanam kurma dengan baik di tanah yang berpasir. Selain itu,
Mereka juga menanam bunga gors atau semak kuning untuk memberi pakan ternak-ternak mereka. Meskipun begitu, harus sangat dipahami bahwa tak banyak tumbuhan yang bisa tumbuh di padang pasir seperti di Mesir. Maka dari itu, adalah bijaksana jika mengatakan bahwa tanah yang baik adalah tanah yang berada di dalam segel kelembaban, tidak terlalu panas dan tidak terlalu basah. Ini adalah tanah yang dibutuhkan oleh semua jenis tanaman pada umumnya, seperti gandum, kedelai, jagung, dan lainnya. Menurut Solon, di tanah yang lembab ada banyak sekali kemudahan. Hampir semua yang di sana dapat hidup dalam kemakmuran dan kecukupan. Tanaman tumbuh dengan subur, baik itu yang ditabur maupun ditanam. Solon lebih keras mengatakan soal tanah pasir atau padang pasir. Dia mengatakan, "Bawalah pergi keluargamu dan anak-anakmu dari tempat itu, padang pasir. Karena aku melihat tak ada yang menabur gandum, dan gandum itu tumbuh di sana. Berjalanlah ke tempat di mana aku akan ke sana. Di sana ada tanah yang baik yang dapat memberi kesejahteraan bagimu dan keluargamu." Ibnu Hajjaj mengatakan, meskipun beberapa tanaman bisa tumbuh di padang pasir seperti kurma, aprikot, dan quincy, tapi itu harus dikembangkan dengan baik, yaitu dengan pupuk kandang dan irigasi yang memadai. Pupuk kandang berfungsi sebagai penjaga kelembaban guna memastikan air irigasi tidak menguap karena panas. Sementara di tanah yang subur, Anda tidak perlu memberi terlalu banyak kedua hal tersebut. Karena dia, Ibnu Hajjaj meyakini jika ada kehidupan di dalam tanah yang subur yang mampu menjaga air, dan akar tanaman yang tumbuh di sana dapat masuk lebih jauh ke dalam tanah. Masih terkait tentang pasir, dalam bukunya Ibnu Hajjaj menulis bahwa pasir tak memiliki zat apapun yang bisa diambil oleh tanaman, kecuali jika ditambahkan zat pembantu seperti pupuk kandang, kapur, dan tanah. Terlalu banyak risiko jika menanam di areal berpasir atau padang pasir. Beberapa orang mungkin menganalogikan bahwa pasir akan sangat mudah basah saat disirami air. Tapi sadarilah bahwa yang terjadi adalah saat pasir disirami air itu hanya mengalir di antara bagian-bagian pasir dan tak meresap ke dalam intisari pasir tersebut. Maka dari itu, pasir akan sangat mudah kering saat terkena panas. Ini adalah sebuah konsekuensi yang harus dipertimbangkan tentang pasir. Buku pertanian Nabatea juga menulis subjek tentang tanah. Dikutip dari Sagrid, dia berkata bahwa tanah memiliki jenis yang berbeda-beda, yaitu dingin, kering, dan lembab. Semua yang perlu diketahui oleh petani adalah bahwa tanah yang baik disukai semua tumbuh-tumbuhan. Maka dari itu, ketahuilah sifat-sifat tanah, mana yang baik untuk pohon, mana yang baik untuk biji-bijian atau sayur-sayuran. Akan tetapi, yang terbaik adalah temukan tanah yang tak memiliki sifat-sifat buruk, karena itu akan disukai oleh semua tanaman. Adam mengatakan bahwa tanah yang tak memiliki sifat buruk adalah tanah yang berwarna gelap, semakin gelap saat terkena basah atau hujan, dan air tidak menggenang di atasnya. Tanah itu memiliki konstruksi seperti spons padat. Itulah yang terbaik dari semuanya menurut Adam. Menurut Yang Bucat, tanah berkualitas baik adalah tanah yang berwarna keunguan. Buku pertanian Nabatea menjelaskan bahwa tanah ungu terbentuk pada tanah atau ladang yang memiliki kemampuan untuk meresap air hujan seperti spons. Biasanya, tanah ungu ini terdapat pada lapisan kedua atau ketiga tanah, atau pada kedalaman 1 jengkal di atas mata kaki. Definisi ungu diartikan sebagai warna hitam agak sedikit pucat. Ini menandakan bahwa tanah memiliki kekuatan yang baik, sehingga tak akan membuat tanah menjadi gersang. Tanah seperti yang disebutkan Yang Bucat adalah tanah yang sangat lembut.
Yambucha juga mengatakan bahwa tanah itu sangat baik untuk menanam biji-bijian. Sementara Sagrid berpendapat bahwa tanah jenis itu sangat cocok untuk tanaman pohon-pohonan. Sagrid mengatakan bahwa tanah jenis itu dapat menghasilkan buah-buahan yang jauh lebih manis dibandingkan buah yang tumbuh di tanah biasa. Meskipun ada sedikit perbedaan pendapat antara Yambucha dan Sagrid, namun buku pertanian Nabatea menganggap perbedaan itu hanyalah karena latar belakang keduanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah yang disebut keunguan itu sangat cocok untuk semua jenis tanaman. Menurut buku pertanian Nabatea, sebaik-baiknya tanah adalah tanah yang tidak retak saat musim panas dan tidak keras saat musim dingin, atau ketika hujan deras turun akan terbentuk lumpur yang kental di atasnya yang menempel di kaki ketika diinjak. Tapi saat hujan berhenti, semua air hujan akan meresap ke dalam tanah. Definisi ini berlaku untuk tanah datar. Untuk tanah yang bergelombang atau berbukit, tentu perlu definisi yang lebih kompleks. Untuk mengetahui tentang kualitas tanah yang baik, kita dapat melakukan sebuah uji sederhana. Ambil sampel tanah seberat 2-3 pon atau sekitar 1 kg. Masukkan tanah itu ke dalam mangkuk keramik. Lalu, tutupi mangkuk itu dengan baik sampai tak ada celah udara masuk. Kemudian kubur dalam lubang sedalam 3-4 hasta atau sekitar 1,5 meter. Lalu biarkan selama 14 hari atau setengah bulan. Setelah 14 hari, periksa mangkuk tadi. Jika bagian luar mangkuk berlendir, buka mangkuk tersebut. Tapi jika belum ada lendir atau belum terdapat lendir dalam jumlah signifikan, kubur kembali selama 7 hari. Setelah itu, biasanya mangkuk akan berlendir. Buka mangkuk tersebut dan periksa tanah di dalamnya. Jika tanah berwarna hitam pekat atau hijau tua, maka itu adalah tanah yang baik. Jika tanah berwarna kuning, coklat, atau hijau muda, itu adalah tanah yang berkualitas sedang. Namun jika tak terjadi perubahan warna, itu pertanda kualitas tanah sangat buruk. Dari segi aroma, tanah yang baik biasanya beraroma segar, sementara tanah yang buruk beraroma agak sedikit kurang sedap. Dari segi rasa, jika tanah seperti lumpur yang dikeluarkan dari sumur yang dalam, itu pertanda bahwa tanah itu baik dan kokoh. Tapi jika terasa payau, pahit, atau asam, berarti itu adalah tanah yang buruk. Dikutip dari Casio, lihat apakah tumbuhan ilalang, duri, dan lainnya tumbuh dengan kuat, dan apakah tanahnya saling terikat satu dengan lainnya. Itu adalah bukti dari tanah yang sehat dan subur. Akan tetapi, jika tumbuhan di situ tumbuh kerdil dan tanahnya tidak kekar, itu adalah tanda-tanda dari yang buruk. Kutsami mengatakan bahwa beberapa lebih puas dengan memeriksa tanah dengan memperhatikan tumbuhan liar di atasnya. Bahkan hanya satu spesies tumbuhan sudah bisa menjadi indikator kesuburan. Jika tumbuhan tersebut saling terikat dan tanah di bawahnya tidak terkena sinar matahari, maka tanah tersebut bebas dari keburukan. Demikian, sebagian ilmuwan mengatakan pendapat mereka.